kepada Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Ahmad Muwafiq wekdal kawula sumanggaaken. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau kok ngarep niku kula kira cilik ya. Lawange mek sak menten ngeten niku, jerone gedhe. Kaya ula. Lha nggih. Ngajenge ini kaya sak napa ya? Sak pintu gerbang tok. Jerone sak menten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus yayasan napa niki? Yayasan Ma'arif Yai Hashim Latif, insyaallah nggih. Tentara niki. Para wali murid, guru niki. Wah niki guru kabeh. Kula ki nek wali murid. Pantesan wangi ambune. Nek wali murid tenan apek. Nggih. Lha niki ana kanca-kanca TV 9 nggih. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki acara ingkang sampun lazim sabadanipun poso. Jadi halal bihalal niku angger bar poso mesti halal bi halal. Pokoknya intine ya kene halal, kono ya halal, ngoten nggih. Kula halal, sampeyan halal. Intine halal bi halal niku mriku. Lah supaya wong niku saged halal sampean, aku ya halal, aku apik sampean apik. Niku syaratnya namung setunggal. Orang-orang yang mampu ngedhukke nepsune. Apa nggih? Mampu menurunkan hawa nafsunya. Lah momentum terbesar meruntuhkan hawa nafsu niku nggih wingi nika. Bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa niku bulan meruntuhkan hawa nafsu. Mila kali Gusti Allah puasa niki dados kurikulume menungso sing mboten tau dilereni. Niki. Dadi nek panjenengan niku duwe kurikulum sing ora tau leren niku lak matematika. Bahasa Indonesia niku mboten tau leren. Gusti Allah niku ndamel sekolahane menungso niku ya ana sing mboten tau leren. Pelajaran niku mboten tau dilereni. Siji pelajaran rabi.
nikah niku kurikulum yang tidak pernah berhenti. Mesti diulangno. Semenjak zaman Nabi Adam tekan Nabi Muhammad niku ana pelajaran nikah nih. Nah, sing kaping kalih yang kedua adalah pelajaran puasa. Pelajaran puasa itu juga pelajaran yang tidak pernah dihentikan sama Allah. Semua itu diajari poso. Nabi Adam diajari puasa. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud. Hari terang, hari gelap. Jadi 13 14 Ramadan purnama 27 28 29 akhir bulan puasa. Nabi Idris ya diajarkan puasa. Cuman puasanya Nabi Idris ini agak ekstrim. Karena apa? Karena cita-cita Nabi Idris itu pengen melihat akhirat. Nabi Idris ini kan nabi kedua yang paling pusing itu. Karena apa? Umatnya selalu nanya, ya Idris, kok kamu ngajak ke surga, apa pernah kamu lihat surga? Apa kon ya tahu ero, Idris? Ya gak ero, foto-foto gak ero, ada ajak-ajak. Apa pernah kamu lihat malaikat ya Idris? Ya enggak, sama-sama enggak lihat aja kok. Lah maka Nabi Idris itu disuruh puasa sama Allah untuk menempuh cita-cita melihat akhirat biar bisa jawab sama umatnya. Niku digengken poso. Posone ekstrim, tidak boleh makan yang bernyawa. Nah, saat ini dikenal dengan poso mutih. Sampai akhirnya Nabi Idris ini mampu menghasilkan apa yang dicita-citakan. Iso ndelok malaikat. Nah, malaikat yang begitu banyak yang menarik perhatian Nabi Idris itu malaikat matahari. Karena malaikat matahari ini panas, gembrobios gitu. Nah, Nabi Idris langsung berdoa, ya Allah kasihan malaikat matahari ini, ya Allah. Tolong bikin dia enggak terlalu panas atau hilang panasnya. Seketika celing gitu. Malaikat matahari enggak panas. Karena enggak panas malaikat matahari terus takon teng Allah, ya Allah kok enggak panas? Hooh didongakno Nabi ku Idris. Kapan-kapan kula angsal cuti mboten ya Allah. Lu kok cuti? Ya saya tak terima kasih sama Idris. Ya kono. Turun menemui Nabi Idris, malaikat matahari nemui Nabi Idris. Ya Idris, apa? Terima kasih kamu telah mendoakan saya sehingga matahari ini tidak lagi panas. Ya enggak apa-apa sama-sama. Lu kok kamu turun ini gimana, Mas? Lu kenapa? Lu sampean kan penjaga matahari, nek matahari ini gelundung gimana? Enggak wong, itu teman saya masih banyak. Saya kan koordinatornya. Oh ya sudah. Lu berarti nih sampean koordinator itu malaikat yang banyak itu ada. Ada. Malaikat itu banyak sekali. Oh berarti cerita tentang malaikat itu yang paling galak katanya bernama Israel itu ada. Oh ada itu temanku itu. Kerasnya luar biasa. Lah kenapa Mas? Enggak, saya itu pengen kenalan gitu. Boleh enggak? Ya boleh Om. Itu temanku kok, nanti tak SMS kan ya. Kenapa sih? Saya biar bisa cerita sama umat saya, karena umat saya ini ngeyelnya luar biasa, selalu nanya mati apa itu lah. Ya sudah besok tak SMS kan janjian ya. Akhirnya janjian. Malaikat Israel turun. Begitu malaikat Israel turun, Nabi Idris takut. Saking takutnya sampai ngepir gitu. Kata malaikat matahari, ya Israel, jangan galak-galak gitulah. Dia temanku, berubahlah kamu jadi manusia. Akhirnya celing jadi manusia biasa. Ada apa kamu? Enggak, saya pengen ya Israel, pengen merasakan dicabut nyawanya itu gimana sih? Biar saya bisa cerita sama umat saya. Aku iso cerita. Ya sekarang turun. But dicabut selama 10 menit, kembalikan lagi. Hidup lagi, begitu hidup Nabi Idris nanya, loh katanya sakit kok enggak? Ya enggak, wong kamu temennya temenku, aku ya enggak enak. Ya sudah. Ya sudah kalau gitu. Terus apa lagi? Ini kan mati, hidup lagi saya. Kalau yang mati terus kemana? Ya tergantung, kalau baik tak kasih temanku namanya
Ridwan. Kalau nakal ya tak kasih temanku namanya Malik. Kalau saya nengok ke sana boleh, ya boleh, wong itu juga temanku, nanti tak SMS-kan lah. Tengok neraka, nah, begitu habis lihat neraka lah masuk surga lah, karena masuk surga akhirnya, ternyata ini tuh kampung halaman yang ditanya sama umatku ini. Dengan puasa ternyata sampai juga aku ke sini. Ya Idris, udah selesai, jam besoknya pulang. Enggak, aku di sini aja enak ternyata. Orang di sini kampung asliku makan nggak pakai nanem. Lihat, pengen istri juga nggak perlu pacaran, nggak perlu apa, baru batin udah datang nggak pakai baju, enak di sini. Udah di sini aja. Loh, syaratnya di sini itu udah mati. Oh sudah, kemarin sampean tanya sama Israel. Ya itu sudah 10 menit tapi terbalikin lagi loh kan sudah. Harus lewat neraka. Oh ya sudah. Sudah kemarin semua, ya sudah kalau gitu. Nah itulah, ini kan kayak cerita dongeng ini kan. Saya dulu juga nganggapnya ini dongeng. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada satu yang memang orang harus mencari cerita ini. Apa? Ahlul kitab di dalam Al-Quran itu kan 3. Yahudi, Nasrani, sama Sobi'in. Nah Yahudi diceritakan umatnya Nabi Musa, Nasrani umatnya Nabi Isa. Lah Sobi'in itu siapa kan gak diceritakan. Ternyata Sobi'in itu umatnya Nabi Idris ini, yang kehilangan nabinya kesingsal teng langit itu. Maka kemudian gak mau ikut nabi siapapun ini. Orang Sobi'in ini selalu nunggu Nabi Idris. Nah sekarang ada di perbatasan Iran sama Irak, dikenal dengan nama Sobi'ah Manda Iyun. Ibadahnya sehari ngadep ke timur itu. Nah yang malam ibadahnya agak berat, karena syariatnya sehari mesti ngawini bojone sedina ping 100. Lho kok Bu? Lho sampeyan aja mbayangno, sing iso ming singa itu. Panganane daging, wong kene panganane terong ya sebulan sekali. Lho itu puasa. Nabi Nuh nanam pohon suruh puasa. Termasuk Nabi Dawud suruh puasa. Nabi Musa suruh puasa. Nabi Isa puasa sampai teng zaman Nabi Muhammad. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan puasa ini jadi puasa semua orang akhirnya. Agama-agama besar ini semuanya punya ajaran puasa. Agama Zoroaster, agama kuno itu juga ajarannya puasa. Tuhannya 2 orang Zoroaster itu, Tuhan terang sama Tuhan gelap. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Itu juga disuruh puasa. Nah 2 Tuhan ini suka kelahi. Makanya kalau Tuhan Ahriman itu kalah terjadi gerhana matahari, Tuhan Ahura Mazda kalah terjadi gerhana bulan. Nah itu juga puasa. Orang Majusi puasa, penyembah api itu. Kalau apinya mati, puasa orang Majusi. Api alam kok mati ya puasa. Api di dalam rumah kok mati ya puasa. Ini orang Majusi. Cuman agama Majusi ini punah. Punah karena apa? Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum ini masuk Islam. Besanan sama Sayyidina Ali, dapat menantu Sayyidina Husain. Maka terus orang Majusi berhenti menyembah api. Tapi orang Majusi ini karena kalau nyembah api itu apinya ditaruh di bangunan tinggi, diukir namanya manaro. Maka ketika masuk Islam, apinya dihilangkan, manaronya ditaruh depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam di Persia punya manaro. Semua orang lihat manaro kok bagus, akhirnya semua berlomba-lomba bikin manaro. Sampai di Sidoarjo namanya menoro itu. Jadi tidak semuanya kok terus kemudian itu dari Arab tuh bukan. Manaro itu dari Persia. Kalau Kubah itu dari Romawi, karena masjid Romawi tidak mungkin menggunakan cara kayak masjid Arab. Masjid Arab itu bolong tidak apa-apa, wong tidak pernah hujan, jarang-jarang hujannya. Lah masjid Eropa apa meneh masjid mriki kok ora ana tutupe, bosok kabeh kayune.
maka menggunakan sistem kubah seperti ini nih. Ini kalau di Arab nggak butuh kayak begini. Nah, karena di sini butuh kanopi gede ini. Orang Hindu ya disuruh puasa, namanya upawasa. Nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri. Maka ketika Islam datang kok punya pelajaran nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri, kok kayak upawasa, maka Syahrul Siyam dikenal dengan bulan puasa. Dan itu dari dulu begitu. Orang Buddha puasa, kalau pengen mendapatkan kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa di bawah pohon bodhi dan nggak pakai baju, cuman pakai kain selempang, nggak pakai celana. Orang Yahudi puasa, Yom Kippur puasa. Orang Nasrani Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi puasa ini menjadi pelajaran dari Allah kepada seluruh nabinya, makanya puasa ini menjadi terkenal. Dan peristiwa-peristiwa besar ini lahirnya dari puasa. Nabi Muhammad dapat wahyu setelah 15 tahun naik turun ke Hira puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun di padang pasir puasa. Sunan Kalijaga naik pangkat menjadi wali ya setelah puasa 3 tahun. Sunan Geseng 3 tahun puasa, walaupun bacanya keliru, ya Hayu ya Qayyum jadi ya kayuku ya kayumu ya puasa. NU ini lahirnya juga dari puasa yang berat yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. 3 tahun dari hulu sampai hilir Sungai Berantas, 3 tahun baca surat Kahfi. Terus kalau malam tidak pernah tidur, sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Maka ya pantas NU itu jadi besar, wong tirakate suwe. Kendaraannya besar, penumpangnya banyak, cuman nyupirnya nggak bisa banter-banter. Jangan sampean bayangkan kayak yang lain banter-banter. Wong penumpangnya monoton. Mereka kalau nggak cingkrang nggak boleh naik. Kalau nggak jenggoten nggak boleh. NU kan penumpangnya macam-macam, bantar dadu aja naik. Maka nyupirnya pelan-pelan karena kendaraan besar. Lah kalau yang sana kan kendaraan kecil monoton, yang jenggoten tok, yang cingkrang tok, jadi ya naik. Makanya biasanya kendaraan mereka ini cepet-cepet, weng gitu. Lah kadang NU itu diselip orang lakson, weng, ya kaget gitu. Tapi ya dinteni, mereka kan walaupun kecil banter tapi nabrakan. Ya ono sing weng banter nabrak sapi, ada. Nabrak. Nah itu. Nah, termasuk cita-cita besar yang dimiliki oleh Raden Bagus Harun itu. Raden Bagus Harun itu calon Raja Mataram. Pengen punya anak alim tapi jadi raja. Keluar dari kerajaan itu, puasa 7 tahun di daerah Pagotan sana, Pagotan Ponorogo situ. Sampai 7 tahun itu sumur yang ditirakati itu muncrat 7 meter. Bah aku untuk Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikenal dengan nama sumur Sewu Wulan. Sampai sekarang kampungnya dikenal dengan kampung Sewulan. Raden Bagus Harun akhirnya dikasih anak perempuan, galaknya luar biasa. Dikenal dengan namanya Ageng Alap-alap. Tidak ada yang berani nikah, sing wani ngrabi cuman Raden Santri. Punya anak Mbah Makhdum, lahir Mbah Maklum, lahir Mbah Tafsir Anom, lahir Mbah Qolyubi, lahir Mbah Ilyas. Mbah Ilyas ini kandepak pertama di Surabaya zaman Belanda. Lah dari Mbah Ilyas lahir Mbah Nafiqoh, perempuan gewalak itu dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya akhirnya punya putra Yai Wahid Hasyim. Yai Wahid Hasyim menikah dengan Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, keluar anak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bener-bener lahir ulama, jadi umarok, jadi presiden walaupun 2 tahun. Dulu puasa 7 tahun dulu. Pak Harto
Itu punya ibu namanya Sukirah. Itu enggak terlalu pinter, tapi ketika pengen punya anak jadi raja di Jogja sana, puasa 9 bulan. Karo muni ya Allah anakku sok dadi raja, ya Allah dadi raja. Jare tanggane wong edan wong ora turunan raja kok pengen jadi anaknya jadi raja. Tapi sama Allah ya dituruti kok. Lahir Pak Harto itu keriting jembluk itu. Kasih nama Soeharto jadi presiden 32 tahun. Mbah Manap Lirboyo itu sebelum mendirikan Lirboyo itu puasa ngerawat 56 tahun, 56 tahun. Mangan uwi itu ngerawat. Sampai uwine dicolong gendruwo akhirnya karo Mbah Manap diganti gadung. Maka jam 12 malam Pondok Lirboyo wambruk gara-gara gendruwone mendem. Akhirnya diombeni minyak jarak karo Mbah Manap terus waras. Terus jadi santri tugasnya nyenggot. Nyenggot itu nimba sing pakai bambu panjang itu dulu. Nah sekarang gendruwone pensiun karena Lirboyo wis duwe sanyu. Pensiun. Lha nggih. Ya termasuk Yai Hasyim Latif ini juga dikenal puasanya sangat kuat. Yai Hasyim Latif, Pak Ut, ini dulu kan murid-muridnya Gus Kholik semua. Gus Kholik itu putrane Mbah Hasyim Asy'ari sing anti peluru niku. Sing trompahe nomor 52 niku. Saking besarnya, bapaknya Gus Kakam itu. Itu semua santri mesti ngokon poso. Makanya hebat-hebat semua santri apa Tebu Ireng itu zaman segitu. Loh makanya dulu orang tua kita ini enggak terlalu pinter, tapi posone ya kuat. Bisane cuman Semilai Rohman, Rokim tapi rajin puasa, sakit gigi dihidoni ngono ya waras. Nah saiki wong turu bismillahirrahmanirrahim ya basin tok. Makanya sekarang enggak ada orang kuat. Dulu singa no karo menungso takut. Singa teko ngono menungso, ngono singane lari. Lah saiki menungso begitu denger puasa takut. Sama melinjo aja takut. Tuhi melinjo, gogo melinjo, ndak kenapa? Samurat aku. Ketemu sate takut apa takut. Jadi puasa ini kurikulum dasar. Kurikulum dasar. Kurikulum apa sih sebenarnya? Kalau di Islam kan la'allakum tattaqun. Ini Islam itu kurikulumnya la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa itu adalah kemanapun kita menghadapkan diri, merasa dilihat oleh Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya iku takwa. Dadi delok apa ae meromongso karo Gusti Allah. Lah kenapa la'allakum tattaqun kok sekolahnya kok pakai puasa? Lah ini. Karena orang yang berpuasa ini adalah orang yang mengendalikan nafsu dasare menungso. Jadi nafsu dasar manusia, basic insting ini cara cah sekolah gitu. Basic dasarnya manusia itu ya mulut, ini yang dari mulut ini sama bawahnya puser itu. Orang kalau sudah urusan mulut apa saja bisa dilakukan. Orang korupsi, orang apa dasarnya kan memang mulut. Dan orang bangkrut juga karena apa? Karena ini basic insting. Basic dasarnya manusia itu orang lambe iki. Sehat ya perkara lambe, lara ya perkara lambe. Makan pil ya masuknya lewat mulut, makan nasi ya lewat mulut, ngomong ya lewat mulut, I love you ya lewat mulut. Lewat ini semua. Nah, ini basic dasarnya manusia. Nah, basic dasar manusia yang mulut sama ini memang paling berat. Karena apa? Karena ini dunia. Mulut ini itu kan posisinya ada di tubuh, ada di dalam raga. Raga ini kan dunia. Kalau guru biologi kan biasa menjelaskan
nutfah. Nutfahnya manusia itu kan nutfah dunia. Kita makan, keluar ada yang tadi ada yang tadi umbel, ada yang tadi keringet. Lah, zat hidup yang ada dalam makanan itu namanya nutfah. Nutfah inilah dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu loh nutfah. Zat hidup itu yang oleh orang Eropa kemudian menghasilkan yang disebut animisme, dinamisme. Itu sebenarnya karena orang Eropa tidak bisa paham apa to zat hidup itu, dia nggak ngerti. Maka kemudian semua benda kok dianggap bernyawa, ya dianggap aja terus animisme, dinamisme. Nah, nutfah-nutfah yang ada dalam makanan ini kemudian disatukan oleh sebuah sistem tubuh menghasilkan yang namanya nutfah yang disimpan di dalam sulbi atau sperma. Nah, sperma ini kemudian yang dijadikan untuk mengkonstruksi tempatnya manusia. Kalau yang ini kan cuman tubuhnya aja. Ini kan bukan manusia. Manusianya kan ada di dalam sini. Kalau ini kan casingnya. Ini kan casing buatan lokal ini. Makanya kalau dibuat di Sidoarjo ya kecil-kecil pesek-pesek begini, wong casing. Kalau dibuat di Arab ya cantik ganteng gitu, rambutnya keriting. Kalau yang dibuat casingnya di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah lah. Kalau dibuat di Afrika ya ireng gosong kayak gitu. Kalau casingnya dibuat di Cina ya tembem-tembem sipit. Nah, ini kan casing lokal, makan jadi nutfah, terus jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi segumpal daging baru nyawa ini diturunkan. Lah nyawa itu ditanya, apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum? Kamu lupa enggak nanti kalau aku itu Tuhanmu? Nyawa itu jawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, aku akan jadi saksi engkaulah Allah. Lah ini maka nyawa itu disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah karena sudah pernah bersaksi, maka fanfukhur ruh, ditiup ruhani itu ke dalam daging. Lah akhirnya dagingnya hidup terus jadi manusia. Makanya daging ini ya terus dikasih otot, dikasih tulang, kasih kulit, ditubuhi rambut, terus keluar 9 bulan. Nah, ketika keluar ya tergantung yang nyita. Kalau yang bikin pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang bikin mancung keluarnya mancung lah. Kalau yang bikin cantik ya keluarnya cantik. Nah, kalau yang bikin kok cantik ganteng ya keluarnya kayak ini. Nah, yang dunia ini casingnya ini karena dunia ya kecenderungannya dunia iki wis donya tok nek bungkus ini. Tangannya Pak Guru ini sama, tangannya Kiai sama. Wong tangan ini dunia kok. Tangannya wong lanang itu setiap perlu bokong mesti ya pengen jawil. Pasti wong ini dunia kok. Guru-guru YPM hati-hati sampean yang perempuan tangannya pengen gini aja. Sama, ibu-ibu juga sama tangannya pengen dunia pengen digelangi, pengen demok pipi yo halus, padha. Semua sama, wong ini dunia, yang bedakan itu cuman remnya tok. Nah, ada yang remnya cakram. Kayak Kiai ini remnya cakram. Begitu ini di rem set itu mandek. Nah, kalau rem sini kan ada yang tromol. Duk gitu. Loh, maka jangan heran wong ini dunia kok. Makanya kalau dengar azan Allahu Akbar, tek gitu nyawa ini ya pengen kembali kepada Allah. Wong besok tahu kok nyawa itu pulang. Tapi casingnya ya ndak mau. Bokong ini dunia ya duduk dulu. Bahkan sampai di dalam masjid pun masih ndak mau kalau casing ini. Ininya pengen Allahu Akbar. Ini sudah ini wajah tu wajhiyah, sudah pengen khusyuk. Paling ya 5 menit itu tidak ada, 1 menit lah. Kenapa? Karena dunia nggak mau, mata ini dunia mesti tidak mau. Begitu ini wajah tu wajhiyah, matanya melek, matanya kembali ke dunia. Loh, rukoe bolong, kuping kembali ke dunia, ono dululit, es krim, milih tahu. Bahkan sampai dengar orang
imam baca Quran, enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Lama ini, suwe. Dan dunia enggak mau. Lu sampean bisa bayangkan kalau raganya manusia. Loh, kenapa? Oh, no. Saya. Wis sampean selehno wong ora tak ombe wae lho kok sampean bingung. Ya. Nggih. Wong nek nyeluk kula awan ini aman, rasa dikei mangan wis aman kowe. Jadi sampean bisa bayangkan raga ini dunia. Dia berhenti di dunia. Lah nyawa ini kembali ke akhirat. Nyawa ini kenal Allah, raga ini enggak kenal sama sekali. Enggak kenal. Ini sudah mau sholat aja raganya ini enggak mau. Nah ini terus piye menungsa itu harus pulang. Nyawane pulang, raganya enggak pulang, raganya kembali ke situ. Raga ini sama sekali enggak kenal Allah. Sementara nyawa ini bekalnya Allah. Lah manusia sama padi itu kan sama. Padi itu nanti cuma ngantarkan beras. Debok itu ngantarkan pisang. Lah, raga ini ngantarkan nyawa. Baik buruknya beras tergantung baik buruknya padi. Baik buruknya pisang tergantung baik buruknya debok. Nah, baik buruknya nyawa ya tergantung baik buruknya raga. Nah, nanti kan terus panen. Begitu panen, ya padi diambil Pak Tani, pisang diambil Pak Tani lah. Nyawa manusia diambil sama malaikat Israel bawa kembali kepada Allah. Pohon padinya dibuang, deboknya dibuang, raganya dibuang. Lah cuman ketika masuk laboratorium kan sama-sama. Apa yang dikerjakan oleh padi, ketahuan apa yang ada di dalam beras. Unsur beras itu apa saja tergantung kelakuan padi. Walaupun pohonnya enggak ada, tapi ketika berasnya ada masuk laboratorium, ketahuan organik atau bukan organik. Debok itu mau apa saja yang dilakukan, enggak penting. Ketahuan enggak penting. Yang penting masih ada pisangnya. Masuk laboratorium akan ketahuan ini dulu ditanami batang celeng apa batang kucing, ketahuan ada unsur di dalam pisang. Manusia juga sama. Raga ketika diambil, nyawa ketika diambil, ya apa yang dikerjakan raga sama kayak syuting itu. Syuting itu melakukan apa saja disimpan di dalam memori. Ketika memorinya sudah diambil, syutingnya mau dibanting juga enggak apa-apa. Hasil rekamannya masih ada. Damen itu mau diapain saja sudah enggak penting. Ketika padinya ada, rekaman damen ada. Lah, rekaman-rekaman inilah yang disebut apa? Simpanan mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Lah ngerekam apa sekarang tubuh kita ini? Bekal ini cuman Allah. Tapi tangan kalau nafsunya gede, makanannya enggak nafsu dunianya enggak diturunkan, ya tangan enggak bisa kasih bekal Allah. Mata ini kalau nafsunya orang gede ya enggak bisa ngelihat Allah. Orang nafsunya besar itu masih emosian, nafsunya belum turun, lihat istri gemuk ya langsung sehari ini. Tapi kalau orang nafsunya sudah kendor, dunianya ini, raganya ini nafsunya sudah kendor, lihat istri gemuk, alhamdulillah dari perutnya yang gendut lahir 10 anakku. Keranjang juga kalau diisi berkali-kali juga belenduk. Telinga kalau nafsunya udah kendor enak. Apa? Dengar suami ngorok gitu
Lillah, akhirnya yang direkam sini, alhamdulillah. Lain orang nafsunya tinggi masih emosian gitu. Dengar istri ngorok, suami ngorok, oh radio bejat. Ini yang masuk sini radio bejat. Makanya orang kalau disuruh puasa itu kan cuma disuruh menahan hawa nafsu ini ben turun. Makanya kalau guru-guru fikih itu lihat ayam naik masjid itu yang pertama keluar, alhamdulillah, karena nafsunya sudah turun. Kenapa kok alhamdulillah? Ya ayam naik masjid itu pun juga kita bisa melihat Allah, keindahannya ada di atas ayam naik masjid. Kenapa? Dengan ayam naik masjid, apalagi kalau melek di situ, ilmu fikih yang sampean ajarkan begitu lama bisa dipraktekkan. Toharoh ngresiki telek. Lah kalau nggak ada ayam naik masjid, terus cara prakteknya bagaimana? Wong guru fikih itu haram bawa telek ke atas masjid. Lu sederhana, orang kalau udah nafsunya udah turun itu enak. Lah itu makanya nafsu yang paling dasar ini. Lah orang kalau sudah orang yang puasanya kuat, apa sih yang susah? Kendo semua. Bisa lihat Allah semua. Makanya orang kalau lagi latihan pengendalian hawa nafsu, itu hati-hati betul. Orang kalau lagi melakukan tirakat itu hati-hati betul. Dua keinginan apa gitu dipikir. Pengen bebek itu misalnya, bebek goreng gitu. Dipikir. Apalagi kalau sudah berhari-hari pengen kok nggak ada barangnya, tambah wedi. Ancaman terbesar adalah ketika orang punya keinginan yang akhirnya keinginan itu nggak terwujud. Pengen bebek goreng, cari kemana-mana ndak ada karena lebaran ya. Warung masih tutup, cari ke situ nggak ada, situ nggak ada, situ nggak ada. Tahu-tahu kita main ke rumah kepala sekolah, ada bebek goreng, wah ini cocok ini. Akhirnya dimakan, bus, enak, halal, dimanggake. Tapi orang yang lagi latihan hawa nafsu mikir, karena berhari-hari mikir bebek goreng itu pasti membuat bebek goreng itu enaknya luar biasa. Lah nek bebek goreng itu sudah sangat nikmat karena nafsu keinginan itu, setelah keturutan ya sudah. Terus main ke guru yang satunya, monggo Pak bebek goreng. Ah, ampun lah pun. Monggo. Sudah tidak terlalu pengen bebek goreng, akhirnya begitu makan enak nggone Pak kepala sekolah. Begitu sampean bilang enak nggone Pak kepala sekolah, sampean rusuh karo Gusti Allah. Kenapa? Wong hari ini didumi sing itu kok masih ndak terima, bayangno sing wingi. Lha iki jenenge la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid, lembut. Lha wong nek nafsune kendho, langsung hidup ya enak. Lah itu pelajaran dasar mengendalikan hawa nafsu. Dan menungso itu nafsunya udah tinggi, ya punah manusia itu. Wong tidak bisa terima kok apapun salah, apapun keliru. Enggak bisa. Makanya orang ini diulang puasa ini minimal mengendalikan hawa nafsu. Maka puasa itu paling dasar, yang penting enggak makan, enggak minum dan enggak itu. Mengendalikan hawa nafsu. Makanya orang puasa itu enak, ada puasa dasar, ada puasa rodok naik, ada naik lagi. Kalau kita ini ya puasa paling dasar lah, yang penting nggak makan, nggak minum dan nggak itu aja. Makanya model kayak kita ini kalau nggak tahan dengan es degan ya boleh, kumur-kumur es degan kalau bulan puasa boleh. Ya enggak apa-apa, yang penting ora dilek ngono mawon. Lo puasa itu kumur-kumur kan boleh, kumur-kumur air degan boleh. Pengen seprit, kumur-kumur seprit boleh. Enggak apa-apa, yang penting tidak masuk ke belakang kindil-kindil ini. Rokok boleh, yang penting enggak masuk ke belakang ini, enggak boleh. Makanya ngicipi makanan boleh, sikatan boleh, karena puasa itu batas mulut itu kan kindil-kindil ini enggak apa sih? Ya intil-intil sini ini, apa gulu menjeng apa itu. Lah ini. Nah, makanya pelajaran ini diberikan terus ben menungso itu
nafsune itu turun. Maka sampean arep mengambil kelas apa? Monggo. Kalau kelas nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri, ya itu kelas TK kan gitu. Kalau naik dikit ya seluruh tubuhnya berpuasa ini SMP kelas khawas ini. Jadi tangannya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa. Loh akhirnya semua kalau sudah dipuasai enak, pecak telek gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ijik maneh, wudu maneh, ngentedut alhamdulillah iso wudu maneh. Wudu juga ganjaran. Apa saja pokoknya kalau sudah nafsunya turun, apa saja bekalnya Allah. Sendal hilang, masya Allah. Akhirnya yang kesini Allah. Rekaman besok itu Allah. Nanti nafsunya dhuwur sendal hilang ya, wedhus gitu. Akhirnya nanti di hadapan Allah ada rekamannya. Loh kok ada wedhusnya? Dus kesini, apa? Ya Allah, kamu kok ada di dalam hatinya orang ini, kenapa? Iya itu nuduh saya nyuri sendalnya ya Allah. Saya tidak terima dia masuk surga, wong dia juga tahu gak ada wedhus sok nyolong sendal itu tidak ada. Loh memang cuman gitu aja. Bledek dor subhanallah. Allah jadi sing direkam sini itu besok meng Allah tok. Itu syaratnya nafsu tuh turun. Nah, itu saja. Itu basic dasar manusia. Lah itu sekolah menjadi orang yang bertakwa. Iki sekolah gitu. Tapi wisudanya ada di mana? Ternyata wisudanya tidak berada di puasa. Pemberian titelnya itu tidak di puasa. Pemberian titelnya ada di ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita baru dikasih predikat muttaqin itu adalah ketika kita mampu apa? Mampu memahami penciptaan Allah dari laki-laki terhadap perempuan kemudian jadi bangsa dan suku. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini butuh orang untuk mengendalikan nafsunya agar paham. Loh kalau orang nafsunya tinggi gitu gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Nah kalau gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan pasti ribut. Pasti ribut orang itu kalau gak ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Sing lanang gak paham sing wedok gak paham sing lanang, pasti ribut. Loh perempuan itu kan dibikin gak sempurna. Kalau laki-laki dibikin sempurna. Laki-laki juga harus ngerti perempuan itu tidak sempurna. Makanya perempuan bisa sempurnakan. Alisnya enggak sempurna alis perempuan itu. Maka bisa disempurnakan pakai celak. Lah laki-laki harus ngerti belikan celak. Lah harus ngerti. Lah laki-laki kan alisnya sempurna dikasih celak malah jelek. Loh itu nanti terjadi keindahan. Perempuan itu bibirnya nggak sempurna, makanya bisa disempurnakan pakai lips. Laki-laki harus ngerti belikan lipstick. Ojo kok bojone dijarno kluwus itu ya jangan. Makanya perempuan itu harus dimengerti. Tangannya perempuan itu bisa disempurnakan pakai gelang. Tugas laki-laki belikan gelang. Loh itu laki-laki mesti ngerti. Itu basic dasar kehidupan manusia itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan karena kelangsungan hidup dunia tergantung laki-laki dan perempuan. Laki-laki tok ya enggak jadi apa-apa. Perempuan tok ya enggak jadi apa-apa. Jadi kehidupan itu karena laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan itu dikasih apa aja kan bagus. Dikerudungi bagus, enggak dikerudungi ya bagus. Dijembul-jembul ya bagus. Kayak bunga gini ya bagus. Kasih celana panjang ya bagus, celana pendek ya bagus. Enggak dikasih apa-apa ya bagus. Lah itu laki-laki mesti ngerti. Itu basic dasar. Lah kalau kita enggak, itu Allah yang bikin gitu-gitu itu. Allah yang bikin.
Loh, makanya orang kalau ini enggak bisa mengerti. Perempuan cerewet, ya memang Allah bikin perempuan itu cerewet. Laki-laki mesti ngerti karena kalau perempuan itu enggak cerewet, anaknya enggak cepet omong. Ya cerewet. Perempuan itu suka nangis, laki-laki juga ngerti. Karena hanya dengan perempuan itu menangis kita bisa memanjakan perempuan yang nangis kan iso dilus-elus. Sampeyan seneng di bojo kok satpam, ngono ya ora seneng. Maka perempuan itu kalau suka menangis ya sampean harus tahu. Kalau perempuan nanya uang gitu ya sampean laki-laki mesti ngerti, Pak uangnya mana? Laki-laki gak usah marah. Kenapa? Karena kalau perempuan udah gak pernah nanya uang sama suaminya gak pulang-pulang. Duit entek ning dalan nggo ngopi sak koncone, wong lanang kok. Utawa nggo ngopekno sing liyane kan ya iso. Ya takok. Lha sama, itu harus dimengerti. Lah, perempuan juga harus ngerti laki-laki itu biarkan dia ngerokok sama ngopi karena kalau ndak ngerokok nggak ngopi ngantuan. Nah kalau ngantuk ya ora nyambut gawe. Laki-laki itu ya gitu itu bentuknya. Kalau mumet ya mesti ndak di rumah, mesti ngudut ngerokok di perapatan biasa. Nah ini syaratnya apa pengertian ini? Orang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah kalau sudah dari sini orang mengerti, maka akan lahir pengertian baru bahwa dari laki-laki dan perempuan tercipta bangsa dan suku. Akhirnya kita ngerti, oh terus pindah ono sing menungso Nabi Adam Siti Hawa, terus jadi bangsa-bangsa suku-suku itu dari pengertian perempuan ini. Tetap dari manusia awal Nabi Adam. Yang akhirnya terus ada yang tetap di Arab, ada yang pindah ke Eropa, ya sama semua dari manusia yang satu, dari Nabi Adam. Nah, sampean mesti ngerti kenapa kemudian setelah pengertian terhadap manusia adalah pengertian terhadap bangsa dan suku. Sampean ngerti orang Arab enggak usah emosi sampean. Ini orang Arab kok cantik ganteng, kita kok jelek-jelek, enggak usah emosi. Orang Arab dibikin cantik ganteng biar kalau enggak mandi tetap aja cantik ganteng. Kenapa? Karena di sana enggak ada air. Kalau dibikin jelek enggak mandi ya welek ngono, ratus. Kayak saya ini walaupun nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu. Makanya dasarnya begitu. Emang nggak usah emosi. Orang Arab itu ya memang begitu, dibikin cantik, ganteng. Karena nggak ada air. Orang Eropa dipikir tinggi besar, rambutnya merah. Kita nggak usah marah. Karena Allah ngasihnya begitu di tempat yang paling ekstrim. Ada musim dingin di Eropa itu makanya dibikin gede. Kalau dibikin kecil gini ya mati kaduan. Ngerti aja. Orang Eropa kalau ke sini pasti udah. Sampean juga harus ngerti, gak usah marah. Gak usah kok terus bikin perda syariat buat turis itu, gak usah. Karena kalau di Eropa musim dingin ya sana itu, ya teman lihat. Tidak ada matahari, sinar ultravioletnya gak ada. Sehingga kulit berubah karena pigmennya hilang. Akhirnya warnanya jadi kayak tekek gitu. Lah nyari ultraviolet kemana? Kayak negeri yang tropis kayak kita. Maka kesini ke Kenjeran, udah di sana. Itu bukan porno, itu dede. Nah, ini penguasa ini mesti ngerti, nggak usah ribut. Musim dingin Eropa nggak punya daun. Makanya sampean nggak usah marah sama pohon Natal. Kenapa pohon Natal itu cemara? Ya karena bulan Desember itu nggak ada daun yang nggak rontok. Semuanya rontok, yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau bulan Desember Natal pakai daun cemara. Sampean nggak usah emosi ngetoki wit cemara ning ndi-ndi, nggak usah. Coba kalau Natal itu asli sini, ya iso wit jambu, iso godhong. Lah ini kalau orang itu emosinya tinggi, nggak lihat itu ketentuan Allah, emosi kita. Kenapa sana tinggi besar, kita kecil-kecil, sana dibikin sulit sama Allah. Mau makan ikan aja susah orang Eropa kalau musim dingin, seluruh sungainya
membeku. Makanya di musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong angger ngambil ikan di kali ono, ora ketemu iwak ya kupang. Ora ketemu kupang ya kodok ya ono. Indah hidup ini di sini nih. Eropa kalau musim dingin perang ya sampean nggak usah marah kalau orang Eropa perang. Kenapa orang Eropa itu kok ngajak perang kemana-mana di Timur Tengah kok perang? Ya mereka harus ngambil minyak untuk apa? Menghidupkan turbin listriknya di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin kok listriknya mati, ya bongkok orang Eropa. Musim panas nggak punya pendingin, mati mereka. Lah di sini nggak pernah panas, nggak pernah dingin, maka di sini biasa aja teknologinya nggak AC, tapi sarung sama kebut. Nah kalau panas dikit ya kebut-kebut, kademen sarungan, kemulan itu aja. Nggak usah ribet, makanya SMK ini kalau ada SMK ya nggak usah ngoyo-ngoyo gitu loh. Biasa aja jadi orang Indonesia. Nggak usah terus bayangno pengen tinju kaya wong Eropa, ini tetap kalah sampean. Sampeyan segini ya, kono sampeyan ini nyonduk ngono ya cepat. Maka kayak sepak bola gitu ya itu memang olahraganya orang Eropa. Itu orang Eropa sana yang tinggi-tinggi, Indonesia mau digalakkan kayak apa, tetap kalah sama orang Inggris. Nah sana gede-gede kayak gitu, kalah. Makanya olahraga basket, enggak usah lah terus SMK sini bikin olahraga basket, itu nggak apa. Kalah sama orang NBA, kalah. Makanya orang Thailand pinter menawarkan organisasi yang khas mereka punya, sepak takraw. Ya seluruh dunia mana bisa mengalahkan takronya Thailand? Wong aslinya dari Thailand. Kita kan juga punya nekeran, itu kan punya. Duh ini basic ini mesti pahami. Ya kita dikasih Indonesia ya sudah, Allah ngasih kita kecil-kecil, pesek-pesek enggak apa-apa. Orang Afrika kenapa dibikin hitam gagah gitu? Ya enggak usah sampean terus emosi lihat orang Eropa. Oh loh, Allah nitipkan singa itu di Afrika sana kok. Kalau dibikin putih dikejar singa ya kelihatan. Lah kalau dibikin hitam gitu mak telesep itu sudah enggak kelihatan. Orang Cina, ya orang Cina itu ya mesti tebem-tebem sipit gini. Karena kalau musim dingin salju turun, apa? Mataharinya kelihatan. Nah, salju turun terus ada matahari kan ya silo ya begini. Nah ini dunia Allah yang kasih, enggak usah emosi sampean. Lah kenapa kita dibikin kecil-kecil begini? Ya Allah tahulah. Orang kecil-kecil harus ditempatkan di tempatnya yang paling baik, namanya Indonesia. Apa yang nggak ada di sini? Paling enak hidup di sini nih. Saya ini penjelajah dunia. Mana dunia yang belum pernah tak datangi? Semua sudah pernah tak datangi. Dari yang paling indah sampai yang paling ekstremis tahu tak parani. Nggak ada hidup itu seindah di Indonesia, nggak ada. Kenapa? Karena Indonesia punya satu yang tidak dimiliki oleh dunia. Apa itu? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam. Itu hanya milik Indonesia. Yang lain tidak punya. Makanya orang Indonesia nyantai kayak begini. Ngaji pagi ya biasa. Ngaji siang biasa, ngaji malam ya biasa. Semalam di Nganjuk saya selesai ngaji jam 1:30 ya biasa. Lah kalau orang Eropa kalau musim dingin ya gini. Ini aja matahari terjauh ini, bumi terjauh dari matahari udah kademen dong gini. Ini. Lah, ini kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, kita emosi lihat kayak gini, ya nggak ketemu. Lah ini loh, maka kalau orang mengerti ini, dia akan mengerti. Itu. Nah ini yang ditulis di belakang ini semua basicnya dari situ. Maka orang kalau ngerti kayak gini bisa bersahabat sesama manusia, bersahabat antar bangsa, ukhuwah watoniyah ya jalan, ukhuwah basyariyah ya jalan. Itu lah ukhuwah islamiyah ya jalan.
Lah kenapa? Ya karena di situ disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lah inilah basic dasar ukhuwah watoniyah sama ukhuwah apa? Basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu ya laki-laki dan perempuan itu. Berasal dari itu semua. Kemudian jadi bangsa-bangsa. Lah inilah ukhuwah watoniyah. Lah terus kita dapat Islam. Lah inilah ukhuwah Islamiyah. Loh, makanya ketika kita ukhuwah Islamiyah lah ya kita juga tahu. Itu kita ndak ribet. Nah, kalau ini sudah enak ya kan enak. Lah ketoke sing paham ngono iku sing iso ngerti ngono namung NU. Liyane NU iku ora gelem ngerti. Ndak mau tahu liane NU itu. Bahwa manusia itu memang dibikin berbeda-beda. Bahkan terhadap Islam aja mereka nggak mau tahu. Ono gawe Islam Nusantara, ono ributnya luar biasa. Lu wong Islam Nusantara lu kok diributi ngopo to? Wong iku carane wong Indonesia mengikuti Islam. Itu kan carane. Loh, Islam itu ya di Indonesia ya coraknya Indonesia. Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Loh itu Islam lah. Tapi carane wong Indonesia kan seje. Syahadate anak seni ingsun. Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Lha iki nusantarane. Sholat ya sama dari dulu ya begitu. Dari zaman Nabi sampai sekarang sholat itu ya 5 waktu. Cuman orang Nusantara punya cara yang agak beda kalau sholat. Apa? Cara manggilnya agak beda. Sholat zuhur mestinya 11:30. Orang Indonesia manggilnya 1:30. Cuman itu aja bedanya. Lah itulah Nusantaranya. Kenapa dipanggil 1:30? Karena 11:30 masih di sawah, masih di kebun. Cara manggilnya ya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa. Lah itulah Nusantaranya. Siapa bilang Islam Nusantara itu agama baru? Karena mereka nggak ngerti, pekok aja. Ya kenapa? Ya mereka punya Islam terpadu. Nggak pernah nanya Islam terpadu ini apa? Ada SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Muhammadiyah punya Islam berkemajuan. Lah NU punya Islam Nusantara aja kok ributnya kayak gitu, ngapain sih? Ya karena mereka takut kalau Islam Nusantara itu mereka gak kebagian. Ya puasa, sholat, ya ditunggu itu Nusantaranya. Hayalah sholat. Ini Nusantara. Nanti kiainya nunggu makmumnya biar datang pujian Robbana ya Robbana. Itulah Indonesia. Nggak datang capek nunggu ya tombo hati. Capek ya tombo hati. Kalau jengkel nggak datang ya baru ngamuk diuruki anjang biasa. Nah itulah Nusantara, enggak usah ribet. Adzan subuh ya, sholatu khairum minan naum. Ya kan di sana, kalau di sini ya jangan gitu. Faktanya ditunjukkan as-sholatu khairum minan naum. Iya sholatnya pendek, tidurnya yang panjang lu sini biasa. Lu ngono iku sik ning NU sing isih eneng itu biasa aja. Ini NU. Terus sholat Allahu Akbar terus toleh gini. Telinga denger apa bocor ya orang Nusantara ya nambal. Wong sholat kok bocor denger apa udah bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar tapi tetap kalah sama tukang bakso. Sudah Allahu Akbar itu mestinya kan tidak ada yang lain selain Allah. Tapi kalau orang sini tetap kalah, ada ting bakso. Lah itu maka orang sini butuh ditambal. La ilallah. Ya nggak usah protes. Kok pakai gedek-gedek begini? Ya orang Nusantara.
Lah tapi sahabat kalau zikir kan diem. Nah, sahabat kan murid Rasulullah, berada di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Lah wifi-ne Rasul ya online kono. Lah kalau di sini diem gini ya tidur. Nah itulah Nusantaranya, enggak usah ribet. Puasa itu ya sama aja wong puasa, dari dulu puasa begitu. Tapi puasa Nusantara kan punya dalil baru. Naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka setiap orang puasa tidur aja sih. Akhirnya kiainya kesepian, akhirnya pergi ke pasar tuku mercon, biasa aja. Nah itulah Indonesia, enggak usah ribet ya. Haji sama aja haji. Hajinya orang manapun ya ke Mekah, tapi kalau orang sini ya hajinya ke alun-alun dulu alun-alun Sidoarjo pakai kain ihram, labbaik Allahumma hajjan. Ya tapi Ka'bahnya triplek. Nah kalau orang jauh dari Surabaya nanti perginya diantar pakai bis. Yang pergi haji masuk asrama, nah yang nganter masuk kebun binatang Surabaya kan biasa. Itulah Nusantara, enggak usah ribet. Jadi ada orang memahami Islam Nusantara itu kayaknya model baru. Ya karena mereka nggak punya model. Karena kalau sudah bicara Islam Nusantara, mereka nggak punya model. Wong apa-apa bid'ah, iki bid'ah, apa aja bid'ah. Ibarat orang masak sudah nggak punya bahan, karek balung tok. Makanya mereka ini kalau masak ya mau balung tok, ya micine kendeli, akhirnya lahir generasi micin itu. Lah NU masih lengkap semuanya. Ya orang Nusantara kenal Nabi, ya enggak kenal. Bagaimana orang Nusantara kenal Nabi? Wong kenale kiai. Ya kenale Kiai Hasyim Latif kan gitu. Ya Hasyim Latif ngerti Islam kenal sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Hasyim Asy'ari kenal Islam karena kenal Kiai Khalil sama Kiai Asy'ari. Lah Kiai Asy'ari ngerti Islam soalnya kenal sama Kiai Khairon. Mbah Khairon kenal Islam karena kenal sama Mbah Abdul Wahid Solotigo. Mbah Abdul Wahid kenal Islam karena kenal sama Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim kenal Islam karena kenal sama namanya Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan ngerti Islam karena ketemu sama Kiai Jabar. Kiai Jabar ngerti Islam ketemu sama Kiai Abdurrahman Sambu Lasem. Mbah Sambu kenal Islam karena ketemu Mbah Benowo. Mbah Benowo kenal Islam karena kenal sama Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo. Mbah Geseng kenal Islam karena kenal Sunan Kalijogo. Lah Sunan Kalijogo kenal Islam karena kenal sama Mbah Bonang. Mbah Bonang kenal sama Mbah Ngampel. Mbah Ngampel kenal sama Mbah Brohim. Mbah Brohim kenal sama Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro kenal sama Said Muhammad. Said Muhammad kenal sama Said Ahmad Jalaluddin Cempo. Karena kenal sama Said Alawi Amil Faqih, kenal sama Said Ahmad Sokib Mirbat, ketemu sama Said Ali Kholik Qasam, ketemu Said Alwi, ketemu Said Muhammad, ketemu Said Alwi, kenal sama Said Ahmad Al-Muhajir, kenal Said Aisyah An-Naqib, kenal Said Ubaidillah, kenal Said Muhammad, kenal Said Ali Uraidi, kenal Said Ja'far Sodik, kenal Said Muhammad Bakir, ketemu sama Said Ali Zainal Abidin, ketemu sama Sayyidina Hasan Husain, ketemu sama Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ngerti Islam karena ketemu sama Rasulullah. Lah kita enggak ketemu, ya ketemu nih kiai-kiai ini. Maka kiai-kiai punya tanggung jawab. Lah itu loh makanya ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Lah NU di situ ahli sunnah itu ya Rasulullah yang mengerti Al-Qur'an karena dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu masdar itu mesti ono fa'ile. Lah fa'ile sapa ya Rasulullah. Lah Rasulullah punya jamaah namanya sahabat mulo ahli sunnah wal jamaah. Lah jamaahnya sahabat itu siapa? Ya tabi'in. Jamaahnya tabi'in itu siapa? Ya tabi'ut tabi'in. Jamaahnya tabi'ut tabi'in ya tabi'ut tabi'in. Lah sampean jamaahnya siapa? Ya jamaahnya ulama ini, kiai-kiai ini. Makanya namanya cuma Nahdlatul Ulama karena kita cuman ketemu sama ulama. Coba kita ketemu sama Nabi, nah itu sahabat kita itu. Itulah ini kan cara itu.
Lah maka ulama punya tugas mengenalkan kita ke Rasulullah. Ya mbok piye carane wong ulama iki tugasnya memang membuat Islam ini bisa dikenali, dipahami oleh jamaah. Allah itu cuma nurunkan bikin padi. Tapi tugas ulama bagaimana padi itu bisa dimakan. Ono selepe, ono sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, ra dibuntel sego, gondol cecek siji uplek-uplek bubur. Itu semua ya dari padi. Lah itulah tugas kita untuk memberikan suguhan kepada masyarakat. Bid'ah semua. Lah kalau nggak mau bid'ah dalam urusan padi, ya jadi manu empret sudah. Totol tuk lek ngono sudah beres. Wong kita ini tugasnya apa? Ada nasi ya bikinlah dodol biar bisa disuguhkan. Nah, akhirnya kita bikin dodol dicampur sama gula, campur sama air jadi dodol. Semua orang juga tahu dodol itu dari beras, tapi yang baru datang nggak melihat ini beras, akhirnya dodol mateng disiram beras. Kak Quran sunnah lah, ya ora iso dipangan. Makanya kemudian berasnya dibuang, begitu berasnya dibuang anti beras ya enggak, ini dodol sudah mateng, enggak usah disiram beras. NU itu sudah barang jadi, enggak usah dibilang Quran sunnah. Kalau kamu mau masak dhewe, ora usah ngrusui masakanku, nggak ribet. Ada tamu itu ya kasih es teh gitu. Ojo kok dikasih sumur kejelungup. Makanya kalau ada tamu dikasih es teh, kalau tamunya waras ngerti ini air sumur. Nek tamune ra waras ya goleki es teh ning jero sumur. Itu udah tugas ulama dulu gali Quran dan sunnah. Sekarang sudah produk jadi yang bisa dipakai oleh wal jamaah. Ngono wong gek gawe nang gawe ya dhewe lapor ribut tetekku. Wong iki Mbah Hasyim sing wis mbuwate sudah. Lah maka kemudian ya dikenalkan piye carane wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lah yen selawatan, tapi wong mriki ora kenal nabi ana sing dikenalkan nganggo Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Kan wong kene. Enggak usah pusing sampean, enggak usah ribut. Santri dengan gayanya sendiri. Marhaban ya nurul aini marhaban. Santri nom. Santri tuwek ya. Allah ya nabi. Salam alaika tuwek. Sing ikut isyari tambah aneh meneh. Tanakal atawa aslam isyari. Ya cara orang mengekspresikan. Ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaika deng. Iki lho Nusantara. Wong Yaman ya assalamu alaikum. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaika. Lah wong Jawa ya Rasulullah salamun alaika deng. Itulah Nusantara. Sing Jawanan ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Habib Syekh ya cara Yaman ya Hanana ya Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Kok ya Hanana. Ya cara sana itu cara Yaman sana, Islam Yaman begitu, Nusantara begini. Tapi karena itu dibawa ke sini oleh Habib Syekh lah, orang sini nggak terlalu ngerti, tapi seneng. Akhirnya Nusantara nyumbang gendero, ya itu. Oh, ya ono gendero Sleng, ya ono gendero Iwan Fals. Lah itu sumbangan Nusantara, biasa ngono ribut. Lah ya toh.
Loh makanya Gus Dur juga nyumbangnya beda. Gus Dur bikin ya sholawatan ya dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Kan dangdut nih. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Dengan itu. Nah itulah Nusantara, karena itu dangdut. Ida Laila yang nyanyi. Grupnya Awara. Sing ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, maka lagunya bagus-bagus, wong kiai yang ngarang. Ndak kayak sekarang sing ngarang wong koclo kabeh. Di mana? Di mana? Kemana iki lagu kok takok? Ngampe Ayu Ting Ting iki bojone ilang ora krasa. Terus teko Sidoarjo ana lagu ra ana suarane meng bokong tok. Lagune Inul iya muser. Gitu, Japanan mriko nggih. Ini Sidoarjo apa Pasuruan? Oh nggih, sampai kiai sak Indonesia goyang setan, goyang iblis. Sing ndak apa-apa cuman Gus Dur, ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur dipisui wong sak Indonesia. Gus Dur sesat ngene. Nggih, terus akhirnya Kiai Fuad Hasyim ngutus kula, Gus gawa Gus Dur ning Buntet, Cirebon. Ya tak bawa ke sana, diadili di sana sama Kiai. Gus, Anda mengatakan goyang Inul ndak apa-apa bagaimana? Itu penuh sawat, Gus. Nek wis goyangi bokonge ngeplik-plik ngene. Ndak apa-apa bagaimana Gus Dur ini? Gus Dur jawab ya enak, lu sampean lali. Nek aku ra weruh. Lah inilah Indonesia. Ini biasa mawon. Lah itu makanya sampai Habib Ali Al-Jufri itu teng Makkah mriku niku gumun. Kok bisa orang Indonesia itu lahir cinta yang begitu kuat pada Rasulullah? Lah kula le jawab, ono NU aku ya ngono, coba ora eneng NU. Ya bento kabeh wong saya. Ora melu NU, koclok kabeh dikir meneng ini. Moco. Lah terus sing bodoh-bodoh lak ndak denger terus nirokne apa? Maca apa, Mbah? Mbah. Bener-bener enak. Solawatan ini pencinta Rasul akeh. Mula sebab cinta ya gayane seje wong orang kalau sudah cinta itu kan penuh mahabbah. Ungkapan-ungkapannya ya anta Samsun, anta Badrun, ya Rabbi bil Mustafa, itu kan ungkapan cinta. Lah saat ini banyak orang melihat ungkapan mahabbah didelok dari ilmu fikih, rusuh ilmu fikih kok delok ilmu cinta. Bahasa cinta itu, Dek, sehari aku nggak ketemu denganmu, mati aku. Lah niku nek cara fikih kan rusak. Masa nggak ketemu sehari aja mati? Haram, Mas, musyrik kamu. Yang bikin mati itu Allah, ya ora entek ya. Mau ngomong apa terus? Allah dia yang bikin mati. Ada orang cinta. Makanya bahasa cinta itu lihatlah dengan bahasa cinta. Mendelok itu kalimat cinta itu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Wong sakmono gedemu mulai ke rahim ibu piye? Loh tapi itu kalimat mahabbah, kalimat cinta. Rhoma Irama kehilangan cinta ya bikin syair yang musyrik cara fikih. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumusin dunia? Kaya Gusti Allah ae Roma. Ana entek. Inggih ta. Seorang kekasih ditinggal pergi sama pacarnya. Enggak mau SMS, tanya sama Allah. Wong cinta kok. Sing dinesoni langsung Gusti Allah, enggak mau nanya. Coba. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lah pacar hilang kita kok Gusti Allah.
Loh ini kan ungkapan-ungkapan mahabbah. Robi Aladawi ya cinta ya beda ungkapan. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku nggak butuh, kasihkan musuh-musuhmu aja. Kalau ada nikmat di akhirat nanti buatku, aku juga nggak butuh, kasihkan kasih kekasihmu aja ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku kok takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi ya Allah, kalau aku ibadah karena aku rindu padamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Lha iki lak nek cara fikih ya musyrik ucruk iki wong ngono. Lho saniki la ilaha firdausi ala alaku ala naril jahimi. Lho karo nggawa botol arak coba sampean. Ya Allah, ya weh. Aku bukan ahli surga ya Allah. Tapi kalau aku kau masukkan neraka, ndak kuat aku ya Allah. Lah iku terus sampean delok teko ilmu fikih, ya kucluk sampean. Makanya banyak orang ikut tanpa cinta. Ono wong nek seneng ya ora mungkin mengatakan Rasulullah orang tuanya masuk neraka. Loh ini loh. Lah itu makanya kalau bahasa cinta itu memang berlebihan begitu. Burung pipit jatuh cinta, ya berlebihan bahasanya. Burung pipit yang kecil yang suka makan padil. Itu pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Dia ngerayu pacarnya, "Dek empret." Apa Mas empret? "I love you, pret." Gitu. Yang empret laki-laki marah, "Dek empret, aku cinta." Pret. Gitu. Aku benar-benar cinta. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini dan akan aku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lho iku manu emprit lho jatuh cinta muni ning ngono. Nabi Sulaiman yang dengar olah pret lambemu. Ya manu empritnya jawab, "Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta lu ini. Lu nek gak neng NU apa iso? Ini ora iso. Lu dia biasa mawon. Lu itu lo Nusantara. Makanya ukhuwah Islamiyah kita ini terjaga. Ya orang sini disuruh kayak Rasulullah ya nggak bisa. Kurban pakai unta, ya nggak bisa wong di sini kebo sapi. Maksakan diri kurban pakai unta. Ya dicolong, dicekel polisi. Nyolong untuk kebun binatang Oh iya. Makan pakai 3 jari ya nggak bisa walaupun itu sunnah. Nek lontong kupang terus 3 jari ini kayak kocar kacir ini sendok. Jubah tidak semua bisa. Nek di Arab bisa pakai jubah karena tanahnya bersih. Neng kene terus lu ngotandur derep jubah ya keserimpet. Loh ini loh makanya ada gagasan-gagasan keislaman. Loh nih kalau kita nggak paham seperti ini, nggak tercipta. Makanya memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, memahami perbedaan bangsa. Ini loh ukhuwah basyariah dasarnya. Watoniyah menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku dan menjadi Islam harus ngerti lah. Baru atqakum itu ada di situ. Makanya kalau orang sudah bertakwa, itu enak apapun. Itulah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ya akan ada jalan keluar wong kabeh dibalikin ning Allah kok. Lah kalau sudah hidup itu ada jalan keluarnya. Apa yang tidak terjadi? Makanya lau anna ahlal qura amanu wattaqau di situ. Kalau seandainya ahli bangsa ini, warga bangsa ini bertakwa, itu la fatahna tak buka. Loh itu kan rangkaian kalimat takwa yang kadang kita tidak pahami itu. Makanya sekarang orang tidak bisa terima, ya ribut kayak gitu. Jadi bangsa enggak tercipta. Sudah tahu orang Arab itu begitu, dia paksakan ISIS, ya enggak bisa. Orang sudah tahu di sini itu Islam Indonesia, dipaksakan Islam model Wahabi, ya enggak bisa. Wahabi itu sampai di Timur Tengah sana, di yang lain jadi ISIS. Sampai di Afghanistan jadi Taliban, sampai sini ya jadi teroris karena nggak bisa menerima
perbedaan. Di sana mesti khusyuk kalau sholat, wong ngadep Ka'bah Allahu Akbar, ya meskipun kukur-kukur ya tetap khusyuk, wong lihat Ka'bah. Lah di sini pakai kukur-kukur ya hilang entah kemana, wong baru cecak. Mengerti. Makanya kurma itu ditanam di sini tumbuh tapi ndak buah. Ra ono wae. Beginilah. Nah itu baru tercipta. Maka pengendalian dasar seperti inilah yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia. Karena manusia nggak bisa mengendalikan watak dasarnya yang seperti nafsunya gede, yaitu. Makanya Rasulullah menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang Badar ini, perang kecil, menuju perang besar. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu nggak bisa kita perangi, akan tercipta perang lebih besar daripada perang Badar. Akhir-akhir susah. Makanya orang-orang itu kalau 25 tahun kayak siapa? Kayak Syekh Abdul Qadir, nafsunya udah diturunkan, enak hidup itu. Lihat orang kecil, ya Allah ini anak kecil sekali, pasti lebih dekat kepada Allah karena belum berdosa. Lihat yang tua, ya Allah ini tua kayak begini pasti pahalanya lebih banyak karena sudah beribadah lama. Lihat orang dablek, ya Allah ini dablek tapi jangan-jangan ini besok nggak dablek, malah saya yang jadi dablek. Lihat orang kafir, ya Allah ini kafir, jangan-jangan besok jadi mukmin, malah kita yang jadi kafir. Ya kembalikan semua kepada Allah. Enak hidup itu. Punya presiden kurus, gajinya kotak-kotak, alhamdulillah. Jelek kecil-kecil begitu, jalan tol jadi kok. Yang gagah-gagah malah cuman merencanakan tok. Lah kalau cuman merencanakan, murid SMK juga bisa. Rencana ke bulan bisa, cuman gitu aja kok susah. Nah sekarang orang udah bisa terima, salah, ini salah, salah, ini salah, ini salah. Punya Pancasila salah, punya bendera salah, apa aja salah. Ini nafsu kalau nggak dikendalikan, bubar bangsa ini. Kalau dulu kiai enggak apa-apa, ulama, syaikhun, ustadzun dikasih nama kiai, emosinya nggak tinggi, padahal kebo ada namanya kiai selamat, kok orang udah marah. Musola masukkan sini namanya langgar. Syaikhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri, sholat sembahyang. Kayak ibu-ibu itu loh, nggak usah ribet. Isinya apa, bungkusnya apa, bungkusnya kongwan, isinya rengginang, udah gitu aja. Nah itu cara kita ini orang Indonesia. Tapi pelan tapi pasti pemahaman terhadap keislaman dimasukkan dalam paham kebangsaan. Bangsa dan suku kita berbeda-beda, kasta-kasta di sini. Islam mau masuk ya dirubah dulu kasta-kasta itu. Kenalkan istilah baru cara Islam namanya musyarakah. Menghilangkan kasta, menghilangkan raja dan hamba, masukkan istilah musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini enak orang dulu itu. Nggak ribut kayak sekarang, khilafah, kamu itu bodoh baru datang nggak ngerti urusan. Musyarakah. Setelah itu hilanglah raja dan hamba, hanya sebutannya yang masih ada. Kawulo masih ada karena orang sini bilangnya kulo. Hamba orang Padang bilangnya ambo. Sahaya orang Melayu bilang saya. Abdi orang Sunda bilang abdi. Pukulun orang Banjar bilang ulun. Tapi struktur besarnya dirubah. Hilangnya raja hamba, masuk istilah ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Satu ra'iyah itu saya ngomong sapa? Nabi diserap untuk saling bertanggung jawab bernama rakyat. Satu-satunya bangsa Islam yang mampu menyerap kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia, yang lain tidak bisa. Iki lo kurang apa? Ulama mbiyen hebat. Biar kalau ra'iyah ini duduk, makanya kan nggak boleh nyebut kafir orang Indonesia karena orang Indonesia sudah naik pangkat menjadi ra'iyah. Lah kok diturunkan jadi kafir ini gimana sih? Makanya ulama-ulama mana ada bilang kafir itu ya gak boleh. Wong ini ra'iyah kok, pengikut Rasulullah semua kok, saling bertanggung jawab. Lamun kafir itu dhimmi, bukan kafir yang disebut
Harbi loh, itu mulo kiai inti. Mbak Asnawi Kudus didenda 100 gulden sama Belanda gara-gara bilang kafir. Enggak ada konstitusi yang menyatakan orang Indonesia itu kafir, karena seluruh dari Sabang Merauke itu rakyat itu rakyat. Makanya para wali masukkan lagi biar kalau duduk bersama-sama gini enggak ribut, tapi mendapat rahmat Allah, duduk bersama-sama namanya majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhil. Lah kalau omong-omong biar enggak ribut, mendapatkan rahmat Allah, titipkan kalimat musyawarah wasyawirhum fil amri. Loh, nanti kalau sudah ada satu yang diangkat menjadi pemimpin biar enggak ribut dan kekuasaan menjadi luas seperti kekuasaan Allah, kedudukannya disebut kursi, wasi'a kursiyuhus samawat. Lah biar anak bangsa ini nyaman hidupnya, maka kemudian kenyamanan itu adalah karena Allah. Nah, kenyamanan karena Allah itu hanya diberikan kepada para kekasihnya. Kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu namanya wali. Biar semua merasakan kenikmatan menjadi apa? Menjadi bagian dari para wali, maka Sabang Merauke disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para wali. Ini baru orang hebat. Nah, kalau sekarang kan ngertinya khilafah jenggotan ini yang kursi ujung ngono. Lah ini semua siapa dulu yang bikin? Wali Songo. Tiba-tiba ada yang mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo itu fiktif. Jenenge siapa itu? Namanya Zainal Abidin apa siapa itu? Yang penelitian bahwa Islam masuk dari Arab langsung. Lah Kiai Said sebagai ketua NU marah, wong Wali Songo kok dibilang tidak ada. Nah yang olok-olok itu semuanya punya jenggot. Makanya sama Kiai Said, dasar orang kalau berjenggot itu goblok katanya kan gitu. Itu maksudnya orang yang olok-olok Wali Songo tidak ada, itu kan jenggotan semua. Zainal Abidin, Basalama, Jawas, Sopo itu kan jenggotan kabeh. Akhirnya mereka balas Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal semua Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah sudah selesai sebenarnya habis setelah itu. Mengono tapi kan goreng. Karena semua sedang galau lihat NU itu kalau sudah punya apa sih yang nggak ada? Punya semua. Begitu bikin rumah sakit di Sidoarjo, rumah sakit yang lain sepi. Begitu punya sekolahan gini, yang lain sepi. Kalau punya perguruan tinggi yang lain sepi. Cuman NU itu belum bikin itu. Tunggu sebentar lagi, kalau NU sudah bikin, selesai kalian. Selesai. Sekarang 120 juta ini kalau sudah iseng besok 5 tahun nabung 1 juta aja satu kepala itu 120 triliun. Itu kalau sudah mau NU itu nanti. Baru koin aja sudah miliaran, apalagi kalau nanti jutaan yang ditabung. Kalau 120 triliun selama 5 tahun nabung 1 juta, taruh aja di HSBC, 1 bulan diambil lagi, bangkrut itu bang. Itu dulu yang dilakukan oleh Rothschild, Rockefeller, yang akhirnya punya bank devisa New York, yang duitnya dipinjamkan kepada Amerika, yang sekarang ngontrol dunia lewat Wall Street. Lah Indonesia nggak bisa ngontrol, kenapa? Indonesia ini dijebak. Sing jebak siapa? Inggris. Makanya duit Indonesia ngaco kayak begini, 14.000, 15.000. Kenapa? Karena Inggris ini kurang ajar. Apa? Greenwich itu memperbolehkan Singapura sama Malaysia menggunakan jam 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Sini jam 8, sana jam 9. Akhirnya bursanya buka 1 jam lebih awal. Akhirnya saham-saham yang jelek selesai di sana, baru masuk sini yang bagus habis di sana. Sama dengan ibu-ibu pergi ke pasar, kalau kawanan dapat apa? Loh, orang kalau nalar dikit aja kan bisa. Tahu kok ini pemerintah, loh, kamu nggak pernah ngurus pemerintah, memang pangkatmu RT. Kayak Gus Yahya, kemarin saya ketemu sama Gus Yahya. Ini orang kan ribut gara-gara Gus Yahya ke Israel. Kiai Said ketemu Syiah. Lalu saya bilang, lu pangkatnya Gus Yahya ini Katib Am PBNU. Katib Amnya kelompok yang benar-benar
Islam. Maka ya harus ketemu dengan kelompok yang bener-bener kafir. Wong bener-bener yang ngono lho pangkate kok. Lho kelompok bener-bener Islam ya ketemu nih kelompok bener-bener kafir, aja kafir-kafiran. Islam ya ketemunya Yahudi, Kiai Said ya ketemunya Syiah gitu. Lah yang ngolok-olok itu pangkat RT aja enggak. Paling ketua laskar gitu. Nah sekarang semua ini kan kembali ke NU, sampean lihat. Sayyidina dulu orang enggak mau, sekarang mau. Tapi pakai baginda, Nabiyina, Rasulina kan sudah kembali sebenarnya. Cuman masih berbeda dikit, dulu biru, sekarang hijau, sama kok. Dulu enggak mau tumpeng, enggak mau. Sekarang mau tapi nasi kotak. Ingkong enggak mau tapi suwiwi sekarang mau. Ini kan semuanya sudah mau sekarang. Ilaruhi dulu enggak mau, sekarang semoga arwahnya mau. Ini kan sama aja. Alat musik enggak mau. Dulu terbang enggak mau, sekarang mau tapi pakai mulut. Tum ya mau. Suwo enggak mau, sekarang mau tapi pakai ruqyah. Lu gelem kabeh kok, makanya mereka ini sebenarnya sudah kembali. Tapi masih malu-malu, mula ngejak-ngejak, mari kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kembali, wong kowe tau lunga kok. Lah saya belum pernah kemana-mana kok diminta kembali. Ya kembalilah kamu, memang gitu. Lah ini makanya semua kembali menjadi cara-cara ma'arif ini besok. Lah saiki ma'arif lagi gawe SMK apa? Ya tunggu 20 tahun lagi. Panen ini besok SMK kayak gini panen. Ya anak-anak TV 9 itu dulu kan ya anak-anak SMK. Terus kuliah, rotok pinter-pinter terus dari TV 9. Nah sekarang yang masih bodoh TV 1. Lah ini, maka bangsa Indonesia ini tenang karena wonge poso apa. Enak lah orang-orang ribet aja. Sekarang Hizbut Tahrir bikin halakoh di Tasikmalaya pakai nama Pertemuan Alim Ulama Dunia. Itu kan Hizbut Tahrir kabeh. Ora usah. Niki lho Sidoarjo gurune sakmene nglumpuk. Ini baru sak YPM. Kalau yang lain semuanya ngumpul ya besar. NU itu begini kok ya. Sudah ini baru pelan-pelan, yang penting kita semua sudah meletakkan sendi-sendi dasar menjadi manusia yang berbangsa, bernegara, rukun sesama manusia dalam kerangka apa? Membangun bangsa dan negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ini ada manfaatnya dan anak-anak yang keluar nanti mendapatkan barokahnya. Nah, saya mohon pamit langsung ke Malang. Karena nanti ke Malang jam 2, nanti malam di Kediri, tengah malam lagi di Lamongan. Besok pagi Tulungagung. Ya sudah, biar bagian saya yang jalan-jalan. Sampai enggak usah iri sama saya. Makanya sama Allah saya dibikin besar dan hitam. Biar kuat dan enggak takut panas. Nah kalau yang putih-putih gini panas dikit, gitu. Nah kalau yang hitam begini aman udah. Ya, dan inilah. Apa sih temanya ini? Loh, kok bener kira-kira mau? Nah ya itu. Harmonis tau urip itu. Lita'arofu, saling pengertian. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad